Oke guys, ketemu lagi di channel Satria Kelam. Sohib Kura semuanya, mudah-mudahan semua masih sehat semua ya. Oke, kali ini gue bikin video soal emis. Jadi seperti yang udah kita tahu nih, emis ini nih masuk appendix 2 menurut klasifikasi CITES ya. Dan menurut undang-undangan di Indonesia pun udah masuk sebagai hewan yang dilindungi berdasarkan Peraturan Menteri Kementerian Lingkungan dan Hidup dan Kehutanan kalau nggak salah nomor 106. Nah, Peraturan Menteri itu tuh berlaku di tahun 2018. Dan sekarang pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk para pemilik hewan yang sudah memelihara dari sebelum peraturan itu berlaku boleh mendaftarkan hewannya, dengan kata lain pemutihan ya, supaya status hewannya tetap legal walaupun dilindungi dan boleh dipelihara. Dan di sini saya akan bahas itu sekarang karena saya akan melakukannya untuk 2 ekor emis ini nih. Oke. Stay tune. Oke guys. Oke, Sohib Kura semua. Jadi tahapnya pertama apa sih yang harus dilakuin nih untuk ngedaftarin hewan ini nih, hewan yang dilindungi. Salah contohnya ini ya, kali ini contohnya adalah emis. Jadi berhubung saya domisili di Jakarta, saya akan ikuti dan akan menjelaskan step-step yang harus dilakukan untuk pendaftaran hewan ini di Jakarta. Nih bisa dilihat nih di gambar ini. Jadi BKSDA Jakarta, BKSDA itu Balai Konservasi Sumber Daya Alam, membuka pendaftaran online. Saudara-saudara bayangkan, online, kita bisa daftarkan secara online hewan-hewan kita untuk didata di BKSDA. Di sini namanya pendataan tumbuhan dan satwa liar. Ini step-stepnya bisa dilihat dari langkah 1 sampai seterusnya. Dan bisa dilihat di langkah kedua itu ada tulisan foto hewan yang terlihat penanda atau ringnya ya, penanda. Nah, ring itu, penanda itu bisa dipakai untuk burung, Sohib Kura sekalian. Kalau kura-kura kita nandainnya pakai apa coba? Nggak mungkin pakai ring kan, kakinya aja setebal itu coba. Oke, kalau kura-kura kita akan menandakannya dengan tanam microchip. Nah, ditanam microchip kayak apa sih? Habis ini ada videonya. Jadi yang penting penandaan itu ada nomornya yang unik ya. Nomornya yang bisa didata nanti di BKSDA. Oke, sudah lihat kan? Oke, kita lanjut masuk ke tahap pertama ya. Kita akan melakukan penanaman microchip pada 2 ekor kura-kura ini. Oke, lanjut. Oke, ini sekarang kita mau ke dokter hewan untuk melakukan penanaman microchip ya. Tapi sebelum itu saya buat surat dulu, surat pernyataan yang menyatakan bahwa hewan tersebut memang sudah dipelihara dari sebelum permen itu berlaku. Jadi surat itu nanti akan dipakai oleh dokter hewan supaya dia bersedia gitu ya melakukan penanaman. Seperti ini suratnya nih, bisa dilihat. Oke, ini bisa dilihat suratnya. Di situ ada menyatakan ada berapa ekor. Dan ada pernyataan juga sudah dipelihara sejak berapa tahun yang lalu gitu ya, sejak sebelum adanya permen berlaku. Oke, lanjut. Oke, kita sudah sampai di dokter hewannya dan sedang nih akan dilakukan penanaman microchip pada salah satu emis dulu nih. Ini si Boni ya, yang jenis kelaminnya betina. Microchip itu ditanam di bagian kaki sih, menurut pendapat dokternya, karena lebih kata dia lebih aman ya. Nggak ada organ-organ penting di situ, organ-organ yang vital di situ. Karena ada beberapa saya lihat ada yang tanamnya di leher sih. Dokter ini nggak mau nih, dokter Peter Kombo namanya. Saya lihat itu ditanam tuh di bawah kulitnya. Ini agak susah nih karena tenaganya ternyata kuat banget ini dia. Sampai asisten dokternya tuh kewalahan tuh nahan kakinya.
Oke, udah disuntik, masuk chipsnya, dites. Nah, dites tuh dia nomor chipnya, yaitu nomor uniknya. Nanti akan didata di BKSDA. Oke, ini lanjut penanaman chips pada si Clyde yang jenis kelaminnya jantan. Ternyata dia tenaganya lebih kuat loh dari Bonnie nih. Ini makin kewalahan nih si asisten dokternya nih. Tadinya mau ditanam di kaki kiri nih, kaki kiri yang belakang tadinya. Tapi ternyata nggak kuat ini asisten dokternya tuh. Ini udah mau ditanam tuh. Asisten dokternya bilang, "Ntar dulu dok." Kejepit karena emang si Clyde di bagian tempurung belakangnya ada sedikit cowak ya, jadi ketusuk itu asistennya, kesian banget. Maaf ya mas ya. Tuh dia tuh bagiannya bisa dilihat tuh, jadi ketusuk situ tadi dia. Karena kuat banget tenaganya, dia ditarik, kakinya ditarik ke dalam. Nah, akhirnya dipindah ke kaki kanan. Oke, pindah kaki kanan, ditanam. Ayo mas, semangat mas. Oke, yap. Kulit tadi tarik sedikit, suntik, celup. Oke, masukkan chipsnya, cerep, masuk. Udah masuk, tarik jarumnya, dites barcode, bukan barcode ya, di scan pakai reader. Oke, ini dia nomornya buat si Clyde. Waduh, maaf ya mas, kuat banget emang dia. Dan ini dokter bilang suntikannya saya simpen, saya bawa pulang. Ini dia nih, suntikan microchipsnya berikut dengan barcode-nya, nomornya. Ini untuk Bonnie dan ini untuk Clyde. Oke, lanjut. Oke, jadi setelah ditanam microchip di dokter, nanti dokter akan memberikan surat keterangan bahwa satwa tersebut sudah dipasang penandaan microchip, dan kita akan diberikan surat seperti ini. Situ ada lengkap nama satwanya pun ada, jenisnya, nomor microchipnya dan barcode-nya, serta tanggal pemasangan itu ada semua di situ. Nah, nanti ini disarankan di scan untuk nanti kita upload ke situs BKSDA, yaitu situs TSL, pendataan TSL, tumbuhan dan satwa liar. Situsnya itu nanti linknya saya taruh di deskripsi, bisa diklik aja di situ linknya. Kira-kira tampilannya seperti ini. Oke, jadi di situ nanti diikutin aja petunjuknya untuk submit data apa aja yang diminta dimasukin, yang diminta diupload aja di situ. Makanya disiapin aja semuanya, scan surat-surat yang udah dibuat. Termasuk surat pernyataan ke dokter hewan ya, itu diupload aja pokoknya. Termasuk foto-foto hewannya dan juga foto-foto hewan pada saat ditanam microchip itu disarankan difoto untuk dilampirkan. Oke, nanti setelah semuanya disubmit, kita akan dapat email dari BKSDA berupa PDF file yang berisi data-data nih seperti ini. Nah, ini surat ini nanti harus di-print rangkap 2 dan ditempel materai dan ditanda tangan. Surat ini akan dibawa ke BKSDA untuk pengesahan. Pengesahannya tetap harus ke BKSDA-nya ya, nggak bisa online. Sekaligus satwanya dibawa. Sekarang kita menuju ke BKSDA di Jakarta Salemba, Salemba Jakarta. Oh iya, untuk itu jangan lupa sebelum ke sana disiapkan juga scan KTP sama foto-foto satwanya, termasuk foto pada saat dipasang microchip untuk di print rangkap 2 ya. Print warna rangkap 2 nanti akan diminta oleh BKSDA foto-fotonya. Jadi dipersiapkan dulu aja. Nanti sudah itu ini dia nih. Ini jadi areanya ada di Salemba, kira-kira ada di depannya RSCM kalau nggak salah sih. Ini kira-kira area nih. Kita lagi menuju ke sana. Mas nggak pakai helm mas.
sakti palanya. Ini dia lumayan ramai sih emang. Ya Jakarta Pusat ya pasti ramai lah ya. Ini dia nih, sebentar lagi sampai. Tuh dia udah kelihatan. Memang ini kita disarankan pakai Google Map atau Waze, karena lokasinya agak menyempil nih, takutnya kelewat sih kalau nggak pakai map atau Waze. Ini dia sampai, kita parkir dulu di sini. Oke, sip. Sorry, di BKSDA saya nggak enak mau ngerekam, jadi kira-kira gini deh. Begitu sampai, langsung aja masuk ke dalam, ke area customer service nih, seperti ini nih, seperti di foto ini. Jadi bilang aja di situ ke orang yang ada di situ untuk melakukan pendataan TSL. Serahin aja berkas-berkasnya ke dia. Nanti dia, petugas akan memfoto hewannya dulu. Nih seperti ini nih foto hewannya. Nih, petugas akan memfoto dulu hewannya. Hewannya nggak dibawa ke dalam kok, ditinggal aja di mobil, nggak apa-apa. Petugas yang akan datang untuk memfoto hewannya. Setelah itu semua udah kita tinggal tunggu, berkasnya akan dilegalisir, diberikan nomor. Nah, kira-kira seperti ini. Tuh dia, gitu udah dapat, udah. Kan ini kita print rangkap 2. Satu akan disimpan oleh BKSDA sebagai data, satu akan kita bawa pulang sebagai bukti. Nah, kalau ada kayak gini berarti kita udah sah memelihara emis tersebut. Tapi tetap emis itu milik negara ya. Kita hanya punya hak untuk memelihara aja. Gitu. Kira-kira proses pendataan emis ke BKSDA. Jadi ayo yang udah lama pelihara emis, dilakukan pendataan supaya legal dan sah untuk dipelihara. Tapi koordinasikan ke BKSDA setempat ya, mungkin peraturannya beda dengan yang di Jakarta. Thank you udah nonton.